Capricorn akan terjadi pada tanggal 10 Juli nanti. Bulan purnama di Capricorn ini adalah kelanjutan dari siklus bulan baru dan bulan purnama yang terjadi di musim Capricorn kemarin, yaitu 6 bulan yang lalu. Ketika 6 bulan yang lalu, ada bulan baru di Capricorn, dan bulan purnama kali ini adalah kulminasi atau hasil dari apapun yang telah Anda lakukan atau laksanakan semenjak bulan baru di Capricorn 6 bulan yang lalu. Bulan purnama di Capricorn yang akan terjadi pada tanggal 10 Juli nanti akan memiliki aspek atau memiliki hubungan yang beroposisi dengan bukan hanya matahari, tapi juga Jupiter. Karena Jupiter berada di Cancer, saat ini matahari berada di Cancer, sementara bulan berada di Capricorn yang merupakan zodiak oposisinya. Jadi akan terjadi tarik ulur antara matahari, bulan, dan Jupiter. Ingat, bulan purnama itu adalah energi yang menyinari kehidupan kita. Menyinari tujuannya untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada kita apa hasil yang telah kita dapatkan dan hal apa yang harus kita perbaiki atau hal apa yang harus kita ambil untuk melaju ke masa depan atau mengarah ke arah yang lebih baik ke tujuan kita di masa depan. Itulah tujuan utama atau efek utama dari bulan purnama di zodiak apapun itu. Kali ini terjadi di zodiak Capricorn yang merupakan zodiak yang identik dengan kerja keras, serius, disiplin, dan gak neko-neko. Jadi efek dari bulan purnama di Capricorn ini akan berbeda untuk setiap zodiak. Mari kita bahas untuk setiap 12 rising sign. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising atau Aries rising. Ini akan lebih tepat bagi mereka memiliki rising sign di Aries, disusul mereka memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi rising sign Aries, bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari rumah ke-10 Anda atau rumah atau divisi ke-10 Anda. Ini artinya akan ada kulminasi atau titik terang dalam hal karir, personal image atau image kita di publik atau di luar sana, dan juga ini berkaitan dengan maksudnya ini berkaitan dengan apa yang telah kita buat sehingga bisa dilihat oleh publik. Nah, seperti itu. Karena rumah ke-10 atau divisi ke-10 ini adalah rumah atau divisi yang sangat publik sekali. Semua orang bisa melihat. Jadi karir Anda, ya kan, kemudian kalau Anda memang seorang yang bekerja di dunia kreativitas atau mungkin selebriti atau selebgram, Anda suka TikTok, maka rumah ke-10 adalah image publik Anda. Apa tanggapan publik terhadap Anda? Rumah ke-10 atau divisi ke-10 juga berkaitan dengan legacy. Apa yang sudah Anda berikan kepada dunia luar. Nah, seperti itu. Dan bulan purnama ini akan menyinari hal-hal yang berkaitan dengan rumah ke-10 atau akan memberikan Anda jawaban atau memberikan Anda kesadaran tentang apa yang telah Anda capai dalam hal rumah ke-10 Anda. Misalnya, 6 bulan yang lalu ketika bulan baru di Capricorn, Anda memulai sesuatu dalam hal karir. Hasilnya terlihat sekarang. Misalnya 6 bulan yang lalu ketika bulan baru di Capricorn, Anda memulai sebuah atau memulai usaha supaya jadi lebih terkenal atau lebih, ya setidaknya memiliki lebih banyak viewers di TikTok, seperti itu. Hasilnya akan terlihat di bulan purnama di Capricorn ini. Dan tujuan dari bulan purnama ini adalah agar Anda sadar atau Anda bisa melihat hasil kerja keras Anda, tapi juga Anda bisa melihat apa yang kurang dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau membuat hasil yang Anda inginkan dari rumah ke-10 itu lebih baik. Hasil yang Anda inginkan dari karir maupun image publik Anda. Jadi bulan purnama ini akan menyinari dan memberitahu Anda apa yang telah Anda capai, hasilnya, dan apa yang bisa Anda perbaiki. Oke, untuk rising sign kedua, kita akan beralih ke Taurus rising. Paling tepat, disusul mereka memiliki matahari di Taurus maupun bulan di Taurus. Bagi rising sign Taurus, bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari rumah atau divisi ke-9 Anda. Ini berkaitan dengan universitas, perguruan tinggi, filosofi hidup, agama, traveling, adventure. Ya, ini juga berkaitan dengan dunia publikasi, jurnalisme. Ini juga berkaitan dengan hukum. Ya, jadi hal-hal tersebut yang akan disinari oleh bulan purnama di Capricorn ini. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-9 yang Anda mulai
6 bulan yang lalu di bulan baru di Capricorn, hasilnya akan terlihat sekarang. Contohnya, Anda ingin apply visa. Anda apply, ternyata apply-nya ketika bulan baru di Capricorn 6 bulan yang lalu. Hasilnya bisa terlihat sekarang. Atau Anda ingin traveling, adventure. Anda sudah menabung atau Anda sudah berusaha sejak bulan baru di Capricorn 6 bulan yang lalu, hasilnya bisa terlihat sekarang. Dan bukan hanya hasilnya, tapi apa yang perlu diperbaiki juga bisa terlihat oleh bulan purnama di Capricorn, di rumah atau divisi ke-9 Anda. Oke, untuk rising sign ketiga, kita akan beralih ke Gemini rising, paling tepat disusul oleh mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan baru di Capricorn ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Rumah atau divisi ke-8 ini adalah salah satu rumah yang dianggap agak sulit. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan transformasi, krisis, kematian. Ini juga berkaitan dengan dunia hitam, dunia gelap, segala sesuatu yang kita simpan, rahasia. Ini juga berkaitan dengan psikologi kita, ini juga berkaitan dengan seks, keintiman. Tapi rumah ke-8 juga berkaitan dengan uang. Uang yang sangat besar, yaitu investasi, warisan, asuransi, saham. Ya, jadi jika Anda sudah memulai sesuatu, Anda seorang Gemini rising dan Anda sudah memulai sesuatu 6 bulan yang lalu ketika bulan baru di Capricorn, dan itu berkaitan dengan rumah ke-8 atau divisi ke-8, maka hasilnya bisa terlihat sekarang, atau apa yang harus Anda tambah supaya menghasilkan hal yang lebih baik bisa terlihat oleh bulan purnama di Capricorn ini. Ingat, contohnya jika Anda memang memulai investasi ketika bulan baru di Capricorn 6 bulan yang lalu, hasilnya terlihat sekarang. Atau Anda investasi di bursa saham, ternyata hasilnya tidak sebagus yang Anda inginkan. Maka bulan purnama di Capricorn ini akan menunjukkan pada Anda bahwa apa yang harus Anda eliminasi dan apa yang harus Anda mulai. Apa yang harus Anda tambah, apa yang harus Anda kurangi. Nah, seperti itu. Jadi, bagi Gemini rising, bulan baru di Capricorn ini akan menyinari rumah atau divisi ke-8 Anda. Oke, bagi mereka memiliki rising sign berikutnya adalah rising sign Cancer yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Nah, bagi Cancer rising atau rising sign Cancer, bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari rumah atau divisi ke-7 Anda. Ini berkaitan dengan pernikahan, partnership, relationship, baik relationship pribadi maupun bisnis. Ini juga berkaitan dengan penggemar Anda. Ini juga berkaitan dengan pelanggan Anda jika Anda seorang pedagang. Ini juga berkaitan dengan kontrak, apapun kontrak itu, kontrak pernikahan, kontrak kerja, segala macam. Nah, jadi bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari hal-hal tersebut yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-7. Jika ini berkaitan dengan pernikahan, maka akan ada sesuatu di pernikahan Anda yang terekspos oleh bulan purnama di Capricorn ini. Atau ada sesuatu yang ditunjukkan oleh alam semesta tentang pernikahan Anda. Ya, jika Anda memang sedang membuat sebuah kontrak, apapun itu, kontrak kerja atau kontrak apapun itu, maka apa yang harus Anda perbaiki dari kontrak itu, atau bagaimana kemungkinan apakah kontrak ini bisa berhasil atau tidak, bisa terlihat dalam bulan purnama di Capricorn ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang Anda mulai 6 bulan yang lalu dalam bulan bulan baru di Capricorn, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah ke-7 ini yang Anda mulai 6 bulan yang lalu akan terlihat hasilnya sekarang. Jadi jika Anda 6 bulan yang lalu memutuskan masih kebingungan, ya kan, untuk nikah atau tidak, maka keputusannya bisa terlihat, arahnya bisa terlihat di bulan purnama di Capricorn ini. Yang jelas, rumah ke-7 atau divisi ke-7 bagi Anda Cancer rising akan diiluminasi atau diterangi oleh bulan purnama ini, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan relationships one on one, berkaitan dengan jika Anda seorang pedagang pasar, ini adalah pelanggan Anda, ya kan, jika Anda seorang selebgram, ini adalah penggemar Anda, dan jika Anda orang memang bekerja di dunia hukum dan Anda memang spesialisasi dalam hal kontrak, ini juga pekerjaan Anda. Dan jika Anda memang seorang yang ingin mencari partner bisnis untuk memulai bisnis baru, ini juga berkaitan, rumah ke-7 juga berkaitan dengan relasi bisnis Anda. Jadi bulan purnama ini akan memperlihatkan pada kita mana jalan yang tepat dan mana jalan yang harus ditutup, yang harus kita hindari. Oke, bagi mereka yang memiliki rising sign berikutnya, yaitu Leo rising, paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Nah, bagi Leo rising, bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari rumah atau divisi ke-6 Anda. Ini berkaitan dengan kesehatan Anda,
detail pekerjaan Anda dan pekerjaan sehari-hari, berkaitan dengan detail kehidupan Anda, ini juga berkaitan dengan binatang peliharaan, ini juga berkaitan dengan jika Anda memang pemilik rental, ini juga berkaitan dengan rental Anda, gitu kan. Ini juga berkaitan dengan suasana kerja Anda. Ya, ini juga berkaitan dengan karma Anda yang bisa Anda basuh dengan service atau melayani orang lain. Nah, ini rumah atau divisi ke-6. Jadi bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari hal-hal tersebut. Ya kan, jadi jika Anda punya masalah dengan kesehatan Anda, akan terlihat solusinya di bulan purnama di Capricorn ini. Bukan hanya itu, jika Anda memang masih kebingungan ingin mencari bintang peliharaan, akan terekspos atau keputusan akan diambil lewat bulan purnama di Capricorn ini. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, bagi rising sign berikutnya kita akan beralih ke Virgo rising. Paling tepat bagi mereka memiliki rising sign di Virgo, disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Nah, bagi rising sign Virgo, bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari rumah atau divisi kelima Anda. Ini adalah salah satu rumah atau divisi yang sangat bagus, sangat beruntung. Ini berkaitan dengan anak Anda, berkaitan dengan kreativitas Anda, hobi Anda, hal yang membuat Anda bahagia. Ini juga berkaitan dengan cinta, romantisme, ini juga berkaitan dengan judi, gambling, hal-hal yang membuat Anda bahagia. Jadi bulan purnama di Capricorn ini akan membawa kejelasan dalam hal-hal yang berkaitan rumah atau divisi kelima. Contohnya, Anda ingin punya anak, bulan purnama di Capricorn ini bisa membantu Anda untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hal ingin punya anak. Atau Anda sudah punya anak, tapi Anda bingung tentang apa yang terjadi pada anak Anda atau kondisi hubungan Anda dengan anak Anda. Nah, bulan purnama di Capricorn ini bisa memberikan jalan bagi Anda. Jika Anda memang dalam hal cinta atau romantisme, Anda kebingungan, nah bulan purnama di Capricorn ini bisa menunjukkan jalan. Langkah apa yang harus saya tempuh berikutnya. Begitu, jadi manfaatkan sebaik-baiknya energi ini. Oke, untuk rising sign berikutnya kita akan beralih ke Libra rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari rumah atau divisi keempat Anda. Ini berkaitan dengan keluarga, rumah, properti. Ini juga berkaitan dengan ibu Anda, ya kan, berkaitan dengan silsilah Anda. Jadi segala suatu hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi keempat akan disinari atau akan terekspos oleh bulan purnama di Capricorn ini bagi Anda yang memiliki rising sign di Libra. Contohnya, jika Anda memang seorang yang sedang bekerja di dunia properti atau ingin masuk ke dunia properti, ini adalah saat yang bagus untuk mencari kejelasan. Ya kan? Jika Anda bingung, bulan purnama di Capricorn ini bisa membantu Anda mengambil keputusan untuk masuk atau terjun ke dunia properti, atau mengambil keputusan mengenai jika Anda memang sudah ada di dunia properti, mengambil keputusan mengenai langkah apa yang akan saya ambil berikutnya. Dalam hal maybe mungkin Anda seorang sales properti atau Anda ingin beli rumah, nah seperti itu. Ini juga berkaitan dengan keluarga. Jadi jika Anda punya masalah dalam keluarga Anda yang memang sepertinya semua orang diam-diam saja, nah bulan purnama di Capricorn ini akan mengekspos itu. Baik hasilnya baik maupun jelek, yang jelas bulan purnama di Capricorn ini akan mengekspos apapun yang terjadi di keluarga Anda yang kemungkinan sudah terjadi atau dimulai ketika 6 bulan yang lalu, ketika bulan baru di Capricorn. Atau memang jika ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi di keluarga Anda, bulan purnama ini akan mengekspos itu. Karena tujuan bulan purnama ini baik, yaitu ekspos yang perlu diekspos, terangi semua hal yang perlu diterangi agar kita bisa mengambil jalan meneruskan atau meng-cut supaya sehat. Nah, seperti itu. Oke, untuk rising sign berikutnya kita akan beralih ke Scorpio rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi mereka memiliki Scorpio rising, bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari atau mengekspos atau memberikan kejelasan dalam hal rumah atau divisi ketiga Anda. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, skills, kemudian ilmu, pengetahuan, pendidikan Anda. Bukan perguruan tinggi rumah atau divisi ke-9 ini pendidikan dari mulai TK sampai SMA. Ini juga berkaitan dengan kendaraan Anda, gadget Anda. Ini juga berkaitan dengan sosial media, komunikasi ya. Jadi hal-hal tersebut bisa disinari atau terekspos oleh bulan purnama ini. Ya kan, contohnya Anda mengalami masalah dengan adik-beradik Anda atau siblings Anda. Bulan purnama di Capricorn ini bisa mengekspos itu agar Anda mencari solusi untuk itu. Bukan hanya itu, bulan purnama ya,
di Capricorn ini juga bisa memberikan Anda solusi dalam hal komunikasi, ya kan, dalam hal ilmu pengetahuan atau skill. Anda mau upgrade skill, gitu kan. Jadi manfaatkan. Oke, untuk rising sign berikutnya kita akan beralih ke Sagittarius rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Nah, bagi Sagittarius rising, bulan purnama di Capricorn ini akan mengekspos atau menyinari rumah atau divisi kedua Anda. Ini berkaitan dengan uang, dan uang. Uang, materi, sumber daya, makanan, hal-hal yang Anda anggap berharga, baik di luar maupun di diri Anda. Nah, ini akan terekspos oleh bulan purnama di Capricorn ini. Jadi, jika Anda memang jika Anda memang ingin mencari solusi atau jalan berikutnya dalam hal uang atau menambah pundi-pundi uang Anda, manfaatkan energi bulan purnama di Capricorn ini, karena ini akan menyinari rumah atau divisi kedua Anda. Jadi jika Anda selama ini mengambil keputusan mengenai uang dan ternyata itu tidak tepat, akan disinari oleh bulan purnama ini. Ya kan? Jika Anda memang ingin mencari solusi, maka solusinya kemungkinan bisa terlihat dalam bulan purnama di Capricorn ini, solusi mengenai uang. Ingat, rumah kedua itu adalah uang dan sumber daya. Jadi manfaatkan ini. Ini salah satu bulan purnama yang penting bagi Anda, bagi mereka yang memiliki Sagittarius rising. Oke, untuk rising sign 10, ke-10 kita akan beralih ke Capricorn rising sign Capricorn. Paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Oke, bagi Capricorn rising, Anda akan menjadi pusat perhatian di bulan purnama ini, karena ini terjadi di zodiak Anda. Ini terjadi di rumah atau divisi pertama. Artinya tubuh Anda, diri Anda, kesan pertama Anda, aura Anda, penampilan Anda. Jadi semua itu akan terekspos oleh energi bulan purnama ini. Apapun yang ingin Anda perbaiki, akan terlihat oleh bulan purnama ini. Apapun yang ingin Anda usahakan agar penampilan Anda, fisik Anda, tubuh Anda, aura Anda jadi lebih baik, manfaatkan energi bulan purnama ini. Karena ini sangat bagus bagi Anda, karena terjadi di zodiak Anda. Apalagi bulan purnama ini beroposisi dengan Jupiter. Ingat, walaupun oposisi, Jupiter adalah energi yang sangat positif dan bagus. Ya kan, jadi manfaatkan energi bulan purnama ini untuk memperbaiki penampilan Anda, fisik Anda, aura Anda, rumah pertama Anda, divisi pertama Anda, kesan pertama Anda. Oke, untuk zodiak ke-11 kita akan beralih ke Aquarius rising. Yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi mereka memiliki Aquarius rising, bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari rumah atau divisi ke-12 Anda, kesehatan mental. Fokus pada kesehatan mental Anda. Apapun yang Anda rasakan dalam hal kesehatan mental Anda, apapun yang ingin Anda perbaiki dengan energi bulan purnama di Capricorn ini. Karena bulan purnama di Capricorn ini akan mengekspos segala sesuatu mengenai kesehatan mental Anda yang mungkin Anda perlu perbaiki, mungkin perlu Anda hindari, atau hal-hal yang mungkin bisa membuat kesehatan mental Anda lebih baik lagi. Ingat, rumah ke-12 sendiri bukan hanya kesehatan mental, tapi juga rumah tidur, istirahat, ini juga rumah spiritualitas, rumah kesenian atau kreativitas, ini juga rumah yang berkaitan dengan isolasi, berkaitan dengan dunia lain, dimensi lain. Jadi hal-hal tersebut bisa terekspos oleh bulan purnama di Capricorn ini bagi mereka yang memiliki Aquarius rising. Jadi harap sedikit berhati-hati, harap lebih memilih dalam hal-hal apa yang ingin Anda masukkan ke mental Anda, tapi yang jelas kesehatan mental Anda adalah fokus penting dalam bulan purnama di Capricorn ini. Manfaatkan energi ini untuk memperbaiki atau memperbarui atau membuat kesehatan mental Anda lebih bagus lagi. Oke, untuk rising sign terakhir kita akan beralih ke Pisces rising, Pisces rising sign di Pisces. Yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman, network Anda, harapan dan impian Anda yang ingin Anda capai di masa yang akan datang. Ini juga berkaitan dengan sosial media. Ya, rumah atau divisi ketiga juga berkaitan dengan sosial media, komunikasi, tapi sosial media secara general, secara solidnya itu ada di rumah atau divisi ke-11 ini. Jadi sosial media, teman-teman, networking Anda, gitu kan. Jadi apapun yang ingin Anda perbaiki akan terekspos oleh bulan purnama di Capricorn ini, atau apapun yang sudah Anda usahakan dalam hal pertemanan, networking, atau sosial media yang sudah Anda usahakan sejak 6 bulan yang lalu ketika bulan baru di Capricorn, maka hasilnya akan terlihat sekarang di bulan purnama di Capricorn ini. Jika Anda yang perlu Anda perbaiki, maka bulan purnama ini akan mengekspos tersebut. Jika Anda harus mengambil langkah lain atau
jalur yang lain, maka itu akan juga terekspos oleh energi bulan purnama di Capricorn ini. Jadi contohnya, dalam hal networking, Anda ingin menambah network, tapi usaha Anda selama ini kurang bagus. Nah, bulan purnama di Capricorn ini akan mengekspos itu, sehingga Anda bisa mengambil keputusan untuk kemana nih, agar networking saya jadi lebih baik, untuk karir saya, atau untuk hubungan sosial saya, atau apapun itu tujuannya. Contohnya, jika Anda ingin memulai sebuah proyek baru dalam hal sosial media, Anda sudah mulai 6 bulan lalu ketika bulan baru di Capricorn, maka hasilnya akan terlihat sekarang. Ya kan, baik negatif maupun positif, hasilnya terlihat sekarang. Jadi Anda bisa mengambil keputusan apa nih yang paling tepat supaya saya bisa memaksimalkan hasil dari usaha saya. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan energi ini sebaik-baiknya bagi mereka yang memiliki Pisces rising, karena bulan purnama di Capricorn ini akan menyinari rumah atau divisi ke-11 Anda.